Bisa juga Anda pakai kapur. Especially untuk anak-anak yang belum bisa memegang alat tulis. Berilah kapur itu yang pendek. Pasti dia akan menggenggam dengan seluruh jarinya kapur tersebut dan lebih mudah bagi dia daripada Anda berikan pensil. Karena pensil itu kalau nggak tripod, itu nanti membuat kesalahan itu karena habit terus-menerus menulis dengan posisi yang salah, posisi tangan yang salah. Kemarin saya ke bank BCA, saya lihat si ini CS-nya tuh kok menulisnya itu aneh ya. Satu jari telunjuknya tuh bisa terangkat ke atas pada waktu menulis. Wah, tapi ya itulah, kalau itu nggak jadi kendala waktu menulis, ya biarin aja. Cuma saya lihat orang itu kalau menulis seperti itu aneh gitu loh. Sama telunjuknya itu mengarah ke atas gitu ya. Jadi saya nggak tahu hasil tulisannya sih masih tetap lumayan. Nah, ada lagi saya kasih proses, ya, ini proses menulis dengan saus tomat. Nah, itu ini saus tomatnya bisa dipakai jari kita ya. Kita dip ujung jarinya di saus tomat, terus kita buatlah gambar-gambar alfabet seperti ini. Gitu. Itu juga membuat anak-anak bisa lebih membantu mengerti. Kalau ini pakai apa ini? Itu loh, apa sih kayak kue tart itu ya, whipping cream. Nah, whipping cream itu kan kayak semprotan ya, atau Anda masukkan di satu apa ya, yang tempat yang kayak segitiga gitu untuk menampung whipping cream-nya, terus kita buat pencetkan sampai tinggal ditekan sedikit sudah keluar. Nah, dia memegang dengan cara kayak menggenggam itu dan dia membuat huruf-huruf yang kita mau dia bisa lakukan. Nah, ini kita juga bisa. Kita pakai ini gampang tepung, tambahin air ya seperti ini, kita tipiskan, terus kita punya huruf-huruf tertentu modelnya. Nah, ini juga suatu proses yang membuat dia lebih mengerti, lebih mengerti, lebih mengingat, lebih cepat mengingat, ya apa sih huruf D itu. Nah, ini semua ini satu lagi bisa Anda pakai toothpicks. Toothpicks itu untuk gigi itu ya. Nah, ini Anda juga bisa membuat ini. Jadi, perkenalkan sebentar, satu lagi, pakai cotton bud, ya. Cotton bud itu didip di ini, cat warna dan dia membuat, eee, gambar huruf itu dengan titik-titik, dot-dot itu. Bentar, ini mungkin tak gedein lagi ya. Nah, ya, semoga itu udah. Jadi dia, eee, ini juga proses, dia membuat huruf A dengan dot-dot itu, dot dot dot. Nah, dengan toothpicks itu, namanya mereka nyebutnya Q-tip painting alfabet. Nah, ini juga suatu proses yang bisa membantu anak-anak mengingat semua gambar yang kita kita demand, mereka harus hafal. Harus tahu dan harus hafal secara gambar dan secara bunyinya. Nah, moga-moga ini bisa membantu untuk membantu anak-anak ini lebih cepat untuk mengingat alfabet-alfabet ini. Ini aktivitas sensori motorik untuk menulis, ya. Terus kita masuk ke
Saya mau bahas ini sebentar, bagaimana keterampilan motorik kasar mendukung perkembangan motorik halus. Mungkin ada banyak orang yang tahu mengenai ini, tetapi gambarannya seperti apa mungkin kurang jelas. Nah, motorik kasar itu bagaimana? Kalau motorik kasar itu nggak terbentuk, motorik halus itu sulit untuk terbentuk. Seperti ini. Contohnya, jika Anda duduk untuk mengetik, apa hal pertama yang Anda lakukan? Anda harus menstabilkan badan Anda. Badan ini saya dari leher, dari bahu, dada, sampai ke pangkal paha. Nah, itu saya sebut di sini badan. Kita harus stabil di sana dulu. Setelah itu kita harus bisa menahan leher dan bahu kita. Hanya dengan posisi yang stabil seperti itu, kita bisa mulai membuat aktivitas motorik halus. Nah, tadi yang disebut tadi, menstabilkan badan, menyelaraskan postur, menahan leher dan bahu itu motorik kasar. Nah, motorik halusnya adalah pergelangan tangan dan jari melakukan gerakan mengetik yang halus dan tepat. Nah, di sini Anda mengerti bahwa tanpa motorik kasar, motorik halus susah dilakukan. Ya. Perkembangan motorik kasar membangun fondasi kokoh yang kita butuhkan untuk tugas motorik halus. Ya. Saat Anda melakukan aktivitas yang memperkuat otot-otot besar, nah, jadi kalau kita melatih otot-otot besar itu, kita tidak hanya mendukung untuk keterampilan gerakan motorik atau gerakan otot-otot besar itu, tetapi kita juga sedang menyiapkan untuk kegiatan motorik halus seperti menggambar, memotong, menyikat gigi, berpakaian, menulis, dan banyak yang motorik halus lainnya, gerakan motorik halus lainnya. Jadi tanpa otot-otot besar yang kuat, kita tidak akan bisa melakukan gerakan motorik halus. Itu yang perlu mau saya katakan di sini. Jadi motorik kasar itu sangat penting untuk suksesnya gerakan motorik halus. Apa saja yang perlu diperhatikan dari motorik kasar, ya, yang mendukung perkembangan motorik halus? Nah, stabilitas tubuh dan kontrol postur, ya. Ini jadi kayak momennya dia harus bisa duduk, berdiri. Nah, dengan dia bisa mengontrol otot-otot besar itu stabilitas tubuh dan kontrol postur akan terjaga. Nah, terus kekuatan dan pengembangan tangan. Ya, pengembangan tangan ini seperti kayak tadi yang saya omongkan, keterampilan dan ketangkasan tangan. Merangkak membantu memperkuat tangan. Maka dari itu kita kan sering kita ngomong, enggak merangkak. Merangkak salah satunya adalah untuk memperkuat tangan kita, tangan anak tersebut. Memanjangkan otot jari-jari dan mengembangkan lengkungan tangan. Nah, jadi jangan sepelekan kemampuan merangkak, karena ada banyak orang tua juga yang karena merangkak tuh nanti lutut anak saya kotor, ya. Jadi kalau saya enggak apa-apa lututnya kotor bisa tetapi ini efek dari merangkak itu sangat membantu untuk kekuatan dan pengembangan tangan. Jadi jangan disepelekan. Terus hal yang ketiga, ketahanan. Perkembangan motorik kasar membantu anak-anak membangun daya tahan untuk melakukan tugas motorik halus. Nah, jadi ada anak
kan kita bisa ngelihat ada anak yang nulis itu cuma 1, 2 terus dia sudah letoy gitu. Nah, kalau motorik kasarnya ini, tidak kuat, maka ketahanan mereka untuk pada waktu melakukan motorik halus juga akan terpengaruh, ya, seperti menulis, menggambar. Jadi untuk anak-anak kita yang dia tuh loh nulis sebentar lari atau mungkin ya mungkin ketahanannya salah satu, reason-nya, perencanaan motorik. Nah, manuver seperti berguling, merangkak, dan berjalan membantu bayi belajar merencanakan dan melakukan gerakan yang penting untuk perkembangan motorik halus. Ya, merencanakannya seperti gini. Merangkak itu perlu perencanaan. Berguling juga perlu perencanaan. Nah, jadi kalau anak-anak itu punya punya kemampuan perencanaan motorik yang matang, maka eh, dia akan mudah untuk mengembangkan kemampuan motorik halus itu. Karena motorik halus itu juga perlu perencanaan. Semuanya itu perlu planning. Ya. Tapi ini kita melakukan perencanaan motorik kasar dulu. Setelah itu perencanaan motorik halus. Ya. Koordinasi tangan dan mata. Gerakan motorik kasar seperti melempar dan menendang membantu anak mengembangkan koordinasi tangan mata yang diperlukan untuk tugas motorik halus. Jadi motorik kasar pun perlu koordinasi tangan dan mata. Motorik halus juga perlu koordinasi tangan dan mata. Tetapi gerakan koordinasi tangan mata motorik kasar itu melatih mereka kalau dia sudah bisa melempar dan menendang, maka dia untuk menulis atau mewarna itu lebih mudah karena di sana juga perlu waktu mewarna menulis itu juga koordinasi tangan dan mata. Tetapi tugasnya motorik halus. Oke. Yang terakhir apa ini? Stabilitas. Nah, oke. Kira-kira dengan itu ada pertanyaan nggak? Saya nggak mau memberikan banyak-banyak yang penting orang tua itu mengerti nggak? Saya hari ini memberikan topik ini untuk orang tua tuh menyadari bahwa gerakan atau aktivitas selama tahun pertama, tahun kedua itu sangat mempengaruhi kemampuan anak di tahun-tahun berikutnya. Jadi kayaknya istilahnya kalau kamu tidak berlatih di tahun pertama, tahun kedua, kita akan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mestinya sudah bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Itu. Kira-kira Ibu dan Bapak udah mengerti pentingnya ini. Ya memang saya tahu kalau anak-anak kita udah besar, anak saya sudah besar, Bu, sudah lewat waktunya itu. Ya, tetapi kita bisa kalau untuk anak besar ya, anak kita menulisnya masih sulit ya. Kembali ke pre-writing skill, kembali ke gerakan-gerakan dengan tangan yang dimana seperti melempar bola, menggelindingkan bola, atau menaruh benda atau memegang benda. Nah, dia harus bisa memegang benda. Kapan dia harus memegang benda dengan erat karena bendanya itu berat. Kapan dia itu harus memegang benda dengan kekuatan yang lembut karena ini mudah pecah. Seperti kalau dia pegang telur rebus.
Kalau dia terlalu keras, ya pasti hancur ya, gitu loh. Jadi kalau nggak, seperti memegang gelas, kalau dia nggak memegang erat-erat, maka gelas itu akan slip, akan jatuh. Nah, gerakan-gerakan seperti itu juga dilatih. Nah, setelah itu kita kalau itu sudah bisa semuanya, yaitu pre-writing skill. Kalau umpamanya anak kita punya kesulitan dengan alat tulis, kita pakai melatihnya jangan pakai alat tulis. Mungkin pakai yang tadi itu jari tangan, langsung ke apa ke pakai ini loh apa saus tomat. Nah, jadi kita jangan mamanya "Loh, saya mau melatih anak saya, tapi anak saya nggak bisa pegang kapur, nggak bisa pegang apa, alat tulis krayon mungkin, atau pensil." Kita jangan berhenti di sana, tetapi kita lakukan dengan tanpa alat-alat. Atau juga kalau dia mau tracing ya, kita bikin ABC dari dari amplas, yang jangan terlalu kasar, yang kasarnya paling halus ya. Itu terus kita buat semuanya dalam bentuk huruf-huruf. Dan dia dia kan nggak bisa pegang alat tulis. Jadi dia tracing dengan jarinya, oh bentuknya seperti itu. Jadi itu memberikan inputan ke dia, bentuk-bentuk itu. Gitu. Saya kalau umpamanya seperti tadi pembuat garis vertikal, horizontal, itu juga bisa mmm, pakai saus tomat, nggak usah pakai alat tulis dulu. Tetapi maksud saya, kalau nantinya selama kita mengajar mereka memegang pensil, yaitu mungkin masih mencoret-coret. Nah, tetapi dia kita sudah siapkan untuk dia bisa menulis dengan jarinya vertikal, horizontal, lingkaran. Nah, itu semua bisa kita latih. Walaupun anak kita masih belum bisa pegang pensil. Jadi nanti yang untuk pegang alatnya itu kita ada program sendiri. Mungkin dia masih scribble, mencoret-coret dengan itu nggak apa-apa. Nanti ada waktunya tiba, begitu kita ngomong dia disuruh buat pre-writing shape itu sebelum sebelum ke huruf-huruf itu dia sudah bisa. Lebih mudah bagi dia karena kita sudah mengerjakannya tanpa yang tadi langsung dengan jari, tanpa alat-alat itu, alat-alat tulis. Oke. Kira-kira begitu, apakah saya perlu masukan dari ibu-ibu atau yang ada di sini, apakah ada pertanyaan atau saran untuk topik kita kali ini?